iMac ini 12x12. Mau nonton apa kamu di sini? Puas 12 meter. Sekitar 400-an meter lah totalnya. 400 meter LED. Total. Akan ada di Muse 2025. Yes, betul. Wow. Muse kan request LED ini. Apa spesialnya panel ini? Halo Hammerhead, selamat datang kembali di All Access, sebuah program di mana kamu akan melihat sebuah event di balik mata para promotorsnya. Dan hari ini aku udah bersama dengan Ko Ivan. Ko Ivan adalah yang bertanggung jawab LED dan lighting ya. Yes. Oh, pemanis. Ya, aduh banget. Pemanis, yes, tapi belakangan itu udah jadi kayak kewajiban gitu. Semua tuh kalau nggak ada itu tuh gitu ya, kurang gitu. Oke. Pertama aku mau nanya dulu. Ko Ivan tuh berarti di sini supply LED dan lighting ya? Yes. Oke. Terus aku dengar juga Muse tuh nanti akan bawa juga. Betul, mereka ada production list yang mereka bawa sendiri ke sini. Oke, berarti nanti yang udah terpasang ini akan digabungin atau nanti ada terpisah atau gimana dia LED? Jadi setelah kontainer mereka datang, akan ada beberapa barang-barang tambahan yang akan ditambahin sama tim mereka untuk digabungkan dengan barang-barang yang ada di sini. Oh, nice. LED dan lampu. LED dan lighting, yes. Nice. Oke. Tapi kita ngomongin LED lah. Siap. Ini LED sebesar ini ukurannya berapa ya kok? iMac ini 12x12. Mau nonton apa kamu di sini? Puas 12 meter. Oke. Ya. Dia itu ini hasil gabungan dari beberapa panel kecil gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi memang untuk keseluruhan speknya itu ditambah delay, gate, ada wall of fame juga, ada delay di FOH juga, itu hampir sekitar 400-an meter lah totalnya. 400 meter LED. Total. Akan ada di Muse 2025. Yes, betul. Wow. Kalau LED itu satuannya berarti apa ya? Watt juga? Seperti LED itu meter, tapi untuk meter. konsumsi listriknya otomatis watt gitu memang. Ini berapa watt ya? Total listrik nih. keseluruhan kalau untuk LED-nya itu kisaran ya sekitar 300 ribuan watt lah. 300 LED doang? LED doang. Plus lampu? Plus lampu ya more or less 600-700 ribuan lah totalnya semuanya. Wow. Oke. Kalau LED ini yang aku lihat ya, Yes. yang aku lihat aja satu kiri, satu kanan besar yang 12 meter. Betul. Di delay belakang tuh ada, Yes. itu ukuran berapa dia? Di delay itu ada 4x4, Oke. 4 unit. Di belakang FOH itu ada 6x6. Oh, wow. Sama header di atas kalau dilihat itu 2x6. Oh, oke. Iya. Besar ya. Dan nanti ada tambahan LED tambahan dari timnya Muse di posisi di tengah, di center. Oh, di tengah dia akan taruh. Betul. Oh, terpisah. Di Yes. tengah langsung gitu. Yes. Menarik. Ini kalau dilihat dari speknya nih ya, Yes. si Muse nih kelihatannya dia akan menunjukkan apa aja di LED ini. Bisa ditebak nggak? Kita nggak tahu ya, karena memang semua tim, termasuk tim dari konten dan lain-lain kan semua dari timnya Muse. Oh iya, itu semua tuh Betul, bawaan dari tim mereka. Yes. Jadi dari tim lokal sebenarnya kita menyiapkan equipment dan sistemnya. Kemudian nanti di H-2 kita sudah handover ke tim Muse. Dari sana memang semua konten grafis dan lain sampai saat ini pun kita belum tahu isinya apa. Surprise lah ya. Betul. Kalau dilihat dari overall ini, Yes. ini bisa dibilang konsumsi listriknya tuh seperti apa ya? Seperti sebanyak apa, menyerupai sebanyak apa? 700.000 watt itu. Jadi memang kan sistemnya kita kalau di panggung itu kita bagi masing-masing ya. Jadi audio sendiri, lighting sendiri, LED sendiri, special effect sendiri, kamera sendiri gitu kan. Dan masing-masing genset itu kita synchronize, kita gabungin supaya arusnya lebih stabil gitu posisinya. Jadi kalau dilihat di belakang di panel genset tuh mungkin bisa ada 12 genset Terpisah in total gitu ya. Yang ada di area panggung only, belum termasuk yang di area penonton dan lain-lain gitu ya. Nah, itu memang terkoneksi satu sama lain semuanya. Jadi ketika ada arus naik atau arus turun, ketika semua terkoneksi ya bisa lebih stabil lah. Oke. Kalau dari LED ini berarti requestnya Muse juga kan? Betul, ini dari permintaan Muse. Dia sudah kirimkan riders kebutuhan mereka yang harus kita siapkan.
lalu kita kirimkan counter drawing ke mereka sesuai dengan posisi venue kita di sini, dan itu memang pembicaraannya lumayan panjang ya. Diskusinya hampir 1 bulan lebih lah. Ketika speknya sudah lock, ya ini yang memang sudah kita sepakatin bersama lah dengan tim dari Muse. Takjub. Nah, kalau melihat Muse kan request LED ini, apa spesialnya panel ini? Apa dia lebih terang atau lebih detail atau resolusi mungkin atau apa? Sebenarnya kalau di Muse ini yang saya lihat nanti yang spesial itu justru akan dari equipment yang mereka bawa. Oh, yang itu. Itu yang membedakan sama mungkin show-show yang lain gitu. Dan itu mungkin yang akan jadi ciri khas show-nya Muse yang memang mereka pertahankan dari setiap negara-negara yang mereka adakan tour ini. Kalau masang LED dan lighting sebanyak ini, momen paling horor itu kapan sih? Selama prosesnya? Kalau saya yang pasti paling horor ketika handover ya. Sama Karena berarti ya? biasanya pada saat handover itu kan ada aja ya kejutan-kejutannya lah gitu. Kadang yang kita rasa secara standar kita ini sudah benar, sudah biasa kita lakukan berulang kali, tapi secara standar dari mereka belum sesuai dan mereka minta kita revisi kembali gitu kan. Makanya tapi saya rasa persiapannya sih sudah lumayan mateng ya. Kita persiapan buat Muse ini mungkin untuk alat-alat udah hampir 4-5 bulan terakhir ya. Dari semenjak kita dapat info, kita dapat production riders-nya, kita udah menyiapin semua equipment-nya gitu ya. Jadi saya rasa sih udah lumayan mateng. Ya mudah-mudahan sampai show nanti semua bisa berjalan lancar ya. Amin. 5 bulan persiapannya. Ya. Ini masang lampu sebanyak ini dan LED sebesar ini berapa hari ya? Kita start dari construction stage ya, 2 mingguan lah. Ini mungkin pertanyaan agak horor dan mungkin agak males jawab ya. Tapi aku penasaran. Tadi tuh membahas ada 12 genset di belakang ya. Yes. Let's say satu mati aja. Apa yang plan B-nya tuh seperti apa? Kita siapin backup kan. Oh, itu udah di backup. Betul. Oh, ada backupnya. Jadi ketika ada yang mati ke backup sama. Jadi misalnya total kebutuhan 1 juta watt misalnya. Kita siapin di luar itu. Kita sparein lagi mungkin 1,2. Sebagai backup. Ada spare-nya. Ya, jadi ketika ada salah satu yang arusnya turun, bisa ke backup sama genset backupnya. Asik. Gitu. Ternyata segitunya dipikirin ya. Ya, saya bisa bilang produksi ini nggak sesimpel yang kelihatan mungkin, walaupun kalau kelihatannya ini kelihatannya aja rumit, apalagi melakukan pelaksanaannya. Oke, terakhir dari aku personal karena aku juga aku main band juga. Dan kalau kita lihat dari kasus internasional artis yang kesini, itu kan kondisinya adalah artis yang request, lalu mungkin di counter sampai akhirnya deal. Nah, tapi kan untuk band lokal yang main ke festival tuh biasanya terbalik. Band yang mengikuti apa yang udah ada di festival. Betul. Nah, akhirnya tuh sebaiknya apa yang band mengerti ketika berurusan dengan lighting dan LED? Apa yang band harus mengerti, apa yang band harus persiapkan? Menurut saya sih kalau untuk band lokal saat ini sudah saatnya masing-masing band juga bukan hanya mempersiapkan lagu-lagunya atau mempersiapkan dari sisi penampilan mereka aja, tapi mereka sudah harus mulai lebih care sama produksian audiovisual dan lightingnya juga gitu. Karena gimana pun kalau produksian audiovisual lightingnya ini tidak proporsional atau tidak sesuai dengan penampilan mereka, jadi garing juga kan gitu. Kan sekarang saat ini kan production lighting, terutama ya lighting LED itu kan menunjang stage act-nya mereka gitu kan. Makanya menurut saya sih ya memang itu jatuhnya kan additional cost ya. Masing-masing band itu harus ngeluarin cost tambahan, bukan hanya ke player bandnya aja dan ke kru bandnya aja, tapi harus ngeluarin budget tambahan juga untuk VJ-nya, untuk audio engineer-nya, untuk lighting engineer. Tapi ya
ya seperti itulah industrinya gitu. Kalau memang kita mau naik kelas, ya mungkin saat ini beberapa yang top band lah ya di Indonesia, mereka udah mulai care gitu loh, udah mulai care sama hal, dan itu menurut saya itu sangat baik lah, sangat baik gitu. Dan harapannya ya kedepannya band-band lokal juga bisa lebih peduli sama hal itu. Itu dia ya. Yes. Mau naik kelas, sebaiknya persiapkan VJ dan lighting engineer. Yes. Ya memang sih, karena udah kebanyakan dari show di lokal pun pasti udah ada lampu, udah pasti udah ada LED. Yes. Jadi, oke, I think that's it. Terima kasih Pak Ivan. Thank you. Mohon maaf sudah diganggu waktu siapan warawirinya nih ya. Siap. Oke, sekali lagi thank you so much. Sama-sama. That's it, Hammerheads. Sampai berjumpa di All Access selanjutnya. I'm signing out. Hanya untuk show satu hari ya? Hanya untuk show satu hari dan satu divisi. Oh dari iya, satu divisi. belum lagi divisi-divisi yang lain. Oh Kayak my. tadi kan sound 1 juta watt. Tapi bisa sampai meledak, bisa sampai terbakar berarti ya? Bisa? Ini buat Mas Apro nih. Kalau misalkan let's say amit-amit ya, sekali lagi amit-amit, tiba-tiba gensetnya ada yang memutuskan untuk mati,